Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Hai Sobat Muda, kembali lagi bersama saya Siti Hatimah di Inspirasi Muda, Inspirasi Muhammadiyah 2 Kebumen. Hai Sobat Muda, selamat siang dan apa kabar? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Narasumber kita siang hari ini bersama Pak Aji Wijaksono. Hai Pak Aji, selamat siang dan apa kabar? Halo. Baik, luar biasa. Oke, Pak Ji, di era yang sekarang ini, hampir semua pelajar sudah menggunakan teknologi digital seperti SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah juga. Jadi, bagaimana teknologi telah mempengaruhi cara kita untuk belajar di era yang sekarang? Untuk kebutuhan teknologi saat ini kaitannya dengan pembelajaran. Sebenarnya kalau menurut pribadi saya adalah proses pembelajarannya itu yang harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Mau tidak mau kalau kita lihat anak-anak sekarang, anak-anak yang katakanlah sebelum SD ya, mereka sudah terampil dalam menggunakan gadget, HP khususnya. Iya, Tidak ada yang mengajari, tahu-tahu sudah menginstal aplikasi, iya betul. entah itu game, entah itu aplikasi apa gitu ya, pembelajaran terkait keagamaan, ada mempelajari huruf-huruf Arab atau nyanyian gitu kan. Nah, kita sebagai guru tentu saja dengan melihat perkembangan digital yang begitu pesat, harusnya cerdas bagaimana caranya kita memanfaatkan alat tersebut di kegiatan pembelajaran di dalam kelas khususnya. Iya. Mengenai alat-alat pembelajaran di dalam kelas tersebut, apa alat dan platform digital yang paling efektif untuk mendukung proses belajar di era digital selain menggunakan handphone? Tentu saja kalau kita lihat, kalau kita bicara tentang alat, karena handphone ini bisa dikatakan katakanlah di tingkat SMP, 99% itu anak memiliki HP sendiri. Ya, Tapi betul. belum tentu anak itu memiliki laptop. Belum tentu anak itu memiliki tablet. Jadi ketika mana sih alat yang paling efektif? Kalau menurut saya tentu saja kita mengacu seberapa banyak sumber daya manusia, khususnya pelajar itu mempunyai alat tersebut. Nah, kalau tingkatannya SMP itu bisa menggunakan HP, yang mana nanti kegiatan-kegiatan pembelajaran di dalam kelas, baik itu kegiatan sedang transfer media pembelajaran ataupun sedang anak itu sedang ujian, Ya. itu bisa paling mudah menggunakan HP. Karena saya kira semua anak punya HP, satu anak satu HP. Ini lebih memungkinkan. Ya, betul. Kita saat ini bernostalgia pada kurang lebih 4 tahun yang lalu, di mana di situ kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi, bagaimana teknologi membantu dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pembelajaran, terutama pada saat pandemi tersebut? Kita ingat flashback waktu kena musibah COVID-19 ya, di mana pembelajaran tatap muka itu berubah total dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Saya kira kalau kendala menggunakan aplikasi, anak dikenalkan begitu cepatnya, entah itu dengan Zoom atau Google Meet. Hanya kendalanya biasanya karena kuota yang terpakai untuk kegiatan pembelajaran ini yang menjadi kendala pada saat itu. Anak beberapa itu mengeluh kuotanya cepat habis. Tapi dalam pemanfaatan teknologi itu sendiri, anak saya kira tidak ada yang canggung. Jadi ketika pembelajaran gurunya menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet ketika sedang mengajar jarak jauh, itu biasanya lebih pada kendala jaringan. Entah sinyalnya yang lemah, entah karena memang tidak ada kuota. Anda cerita, ya, beberapa anak itu sampai nebeng di beberapa instansi seperti di balai desa, karena di sana ada wifi yang bisa digunakan masyarakat sekitar. Itu true story begitu. Ada anak yang dulu begitu. Jadi memanfaatkan fasilitas yang mana bisa terhubung sinyalnya lebih kuat daripada dia berada di lokasi rumahnya yang mungkin sinyalnya buruk. Ya.
Di zaman sekarang, anak-anak terkadang masih belum tahu bagaimana cara mereka memanfaatkan teknologi secara baik. Jadi, bagaimana siswa dapat memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan potensi belajar mereka? Jadi ketika di sekolah kan ada dua hal ya, transfer ilmu, dengan satunya lagi building karakter, membangun karakter. Membangun karakter di sekolah tentu saja ini menjadi bagian yang penting, di mana guru itu dengan pendekatan-pendekatan tertentu, atau mungkin ada kalanya sekolah itu mengundang seorang psikolog ya, terus transfer ilmu terkait bahayanya anak ketika tidak bisa membatasi dirinya dengan gadget begitu ya, sehingga akhirnya anak itu bisa sangat ketergantungan, bentar-bentar main HP, bentar-bentar main game ya. Nah ini kan tentu saja harus ada ahli yang membidangi itu, sehingga transfer ilmu ke anak-anak bisa lebih paham. Selain itu melibatkan profesional di luar sekolah, guru-guru juga ada kontrol, yaitu bersama dengan orang tuanya, karena erat kaitannya habit atau kebiasaan anak terkait penggunaan HP di rumah dan di sekolah. Kalau di rumah orang tuanya kurang kontrol, tidak ada pembatasan, di sekolah anak ini kecemasannya akan mungkin lebih tinggi karena sudah terbiasa tidak ada kontrol di rumah. Maka ada baiknya antara sekolah dan rumah, karena alat atau habit ini sudah tidak mungkin bisa kita tinggalkan, ada baiknya ya anak tetap kita bolehkan menggunakan aplikasi ini dengan pengawasan, dengan motivasi, dengan kita mengingatkan anak begitu supaya bisa terkontrol. Ya, Pak Aji sendiri di sekolah itu sebagai orang tua dari anak-anak STEM muda, dan di rumah juga tentunya sebagai orang tua dari anak-anak. Bagaimana atau apa yang harus dilakukan sebagai orang tua untuk mendukung pembelajaran anak-anak mereka di era digital? Ya. Salah satu contoh, anak saya ada dua ya. Yang anak yang pertama dan kedua ini punya karakter yang berbeda. Kalau anak yang kedua dia tipikal kinestetik, jadi lebih cenderung sering bergerak. Apa yang dikerjakan biasanya kalau tidak main bersama teman-temannya, entah itu mainan boneka, entah itu bersepeda gitu ya, memegang HP-nya begitu jarang. Tapi berbeda dengan anak saya satu lagi yang besar. Dia memang dari kecil itu dengan gadget ini lebih cenderung suka gitu ya. Nah, salah satu caranya saya selaku orang tua itu mengikutkan kegiatan waktu itu saya ikutkan taekwondo. Jadi anak ini ada jam-jam dia itu main HP, ada jam-jam dia memang harus dibiasakan untuk kegiatan tertentu yang jadi positif. Seperti dibikin jadwal gitu ya. Betul, ada penjadwalan di situ. Nah, ini orang-orang tua yang lain itu bisa melihat dengan antusias anak ini, kira-kira anak ini bisa diikutkan kegiatan apa. Jadi jangan hanya sekedar memarahi, melarang, tapi Anda dicarikan solusi alternatif kegiatan-kegiatan sehingga anak ini itu ada kegiatan yang mengalihkan perhatiannya. Begitu. Ya. Sekarang ini anak-anak itu setelah adanya gadget, mereka itu berkurang dengan literasi. Mereka tuh kayak lebih suka main gadget, scroll video atau main game. Nah, jadi apa pentingnya literasi digital dalam pembelajaran di era sekarang ini? Ya. Ketika bermain game, ketika menonton video, itu sebenarnya juga sebenarnya literasi ya. Iya. Literasi di bidang ilmu-ilmu tertentu. Kadang memang anggapan orang ketika memang masih belum bisa melepaskan, sekarang memang sudah saatnya anak itu ya memang dengan dunianya. Jadi ketika literasi digital itu kalau kita bandingkan, sekarang memang anak itu bisa mengakses informasi begitu banyaknya, entah buku-buku yang bentuknya digital atau video pembelajaran digital itu kan sudah banyak sekali tersedia di YouTube ataupun perpustakaan digital. Nah, ini harapannya orang tua itu juga tidak menutup bahwa apa-apa yang sekarang kita lakukan atau anak lakukan harus membacanya buku saja. Karena
perubahan dari buku ke bentuk buku digital memang sudah terjadi. Nah, anak-anak ini tinggal diarahkan. Memang tidak menutup kemungkinan ya, ada beberapa anak lain yang memang lebih interest dengan literasi yang masih cetak ya. Ada juga kan begitu. Nah, cuman kalau kaitannya dengan literasi digital, sebenarnya anak-anak zaman sekarang ini sudah dipermudah dengan adanya akses internet atau jaringan internet yang begitu mudah, begitu lancar, dan begitu banyak pilihan. Hanya tinggal kontrolnya. Siapa yang mengontrol? Di sekolah ada guru mengawasi, jadi mengarahkan. Ini loh, Anda bisa mendapatkan literasi bentuk digital untuk kaitannya dengan pengembangan skill, kemampuan kognitif dan skill keterampilannya. Silahkan dibuka, diarahkan, dikenalkan dengan literasi digital sesuai dengan mata pelajaran yang diambil oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Di rumah, orang tua juga jangan mengejar dulu ketika anaknya sedang pegang HP, temani dulu anaknya. Temani, dilihat aplikasi apa gitu yang dipakai. Orang tua harus terjun dulu ke dalamnya. Nanti itu sebagai bentuk pengawasan ya. Pengawasan. Nanti ketika orang tua bisa mengalihkan dari yang dia mainkan begitu kan, kalau ada hal yang negatif nanti tinggal diluruskan, diganti pelan-pelan. Ya. Oke. Tentunya semua hal yang kita lakukan atau kita semua lakukan tentunya memiliki pengaruh masing-masing. Bagaimana pengaruh gaya siswa saat ini di era digital? Memang ada beberapa habit yang kurang baik ya. Contoh sendiri, sering enggak ketemu dengan temannya ketika tanya, teman itu merespon dengan menjawab tapi tanpa melihat eye contact gitu. Iya, sering banget itu terjadi di dalam kelas. Nah, ini salah satu habit yang memang perlu kita latih kembali, kita biasakan kembali, sehingga walaupun anak sekarang dengan dunianya, katakanlah dunia digital itu tetap memiliki nilai-nilai yang moral yang baik gitu. Ya, terakhir, harapan untuk siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Kebumen mengenai era digital. Tentu saja harapan kami selaku guru, anak itu jangan sampai tertinggal dengan hal-hal yang kaitannya dengan teknologi, karena teknologi begitu cepatnya berubah. Apa yang kita gunakan alat sekarang, yaitu yang kaitannya dengan teknologi, akan cepat sekali perkembangan teknologi itu kita rasakan. Namun pembentukan pribadi anak dalam hal ini adalah moral anak, juga perlu adanya kontrol. Jangan sampai anak ini dengan mengakses teknologi yang begitu mudah, tidak ada pembiasaan untuk mengontrolnya, sehingga anak ini moralnya juga kurang baik juga. Jadi harapannya untuk siswa-siswa SMP Muhammadiyah 2 Kebumen, selain anak ini memanfaatkan dunia teknologi, anak-anak ini suatu saat juga bisa berkiprah menemukan inovasi-inovasi digital yang baru ya. Tapi juga tidak melepaskan menjadi orang-orang yang berakhlak atau anak-anak yang berakhlak baik, masih dalam segi-segi konteks anak-anak yang cerdas teknologinya dan cerdas agamanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aji. Sobat muda, itu tadi sedikit bincang-bincang kita bersama Pak Aji Wijaksono mengenai era digital atau teknologi era digital. Untuk sobat muda di rumah, jangan lupa selalu saksikan konten-konten kita di Inspirasi Muda, Inspirasi Muhammadiyah 2 Kebumen. Sobat muda, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang tidak mengenang untuk kalian semua, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.